Baik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan nomor NIM 1903030081 kelas C semester 3. Video ini dengan maksud pemenuhan tugas kedua mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di video kali ini saya akan mereviewkan buku dengan judul Kejahatan, Selebaran, dan Perubahan Sosial. Pernah ada sebuah selebaran pada tanggal 16 Maret 1829 yang mencatat pidato terakhir dari seseorang yang sekarat, dan itu adalah pengakuan dari James Middleton dan anak-anaknya terkait dengan kasus kejahatan, yakni pembunuhan. Kisah kejahatan nyata yang luas ini adalah contoh klasik dari genre tersebut yang kemudian menjadi fokus penelitian, dan jenis kejahatan yang ditampilkan di selebaran banyak dan beragam, tetapi bisa ditempatkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama itu adalah pembunuhan. Pembunuhan termaksud dugaan atau percobaan pembunuhan terhadap anak maupun terhadap diri sendiri atau bunuh diri. Yang kedua adalah seksual, termaksud tindakan tidak wajar seperti memperkosa yang berarti melanggar kesucian seorang anak. Dan yang ketiga adalah properti, itu termaksud pencurian dan perampokan, pemalsuan, dan penipuan. Keempat adalah penyerangan, termaksud penusukan dan kegiatan melukai. Yang kelima adalah ketertiban umum, termaksud pengkhianatan tingkat tinggi, konspirasi, dan kerusuhan. Ada pula lainnya termaksud kekejaman, pencurian, dan pembacokan anak. Dari seluruh sampel sisi lebar diidentifikasi bahwa semuanya berhubungan ke salah satu kategori kejahatan tersebut, di mana 2 atau lebih jenis kejahatan yang terjadi itu hanya pada kejahatan yang paling menonjol. Fitur dalam wacana selebaran dihitung misalnya untuk perampokan dan pembunuhan yang dimungkinkan akan menjadi dominan. Selebihnya yang tersisa tidak dimasukkan ke dalam analisis statistik karena mereka menghitung bahwa hal ini kurang mengandung banyak kejahatan atau kejahatan tersebut tidak jelas dan tidak berlaku. Misalnya adalah penghilangan atau peringatan terkait kejahatan secara umum. Dalam selebaran tersebut, fokus dari sisi lebar kemudian beralih ke adegan eksekusi. Sisi lebar adalah bentuk sastra jalanan, dan hampir 300 tahun sampai pertengahan abad ke-19 mereka dicetak dan dijual di seluruh negeri. Mereka diterbitkan pada berbagai topik, mulai dari politik hingga skandal kerajaan. Bahkan topik yang paling populer pun ikut diliput. Sisi lain tidak diragukan lagi terkait dengan kejahatan dan hukuman, khususnya pembunuhan dan eksekusi. Akun ini dapat mencapai beberapa edisi serangkaian sisi lebar dan akan mencakup semua aspek peradilan pidana, termasuk dengan prosesnya, mulai dari detail TKP hingga persidangan dan transkrip kata-kata terakhir dari seorang pembunuh saat mereka menghadapi algojo. Pertama, sekilas ya, epemera tercetak seperti selebaran abad ke-19 ini mungkin tampak sebagai sumber yang kelihatannya sepele dan periferal, yang mana hanya cocok untuk dianalisis oleh akademis. Sebab hanya terdapat 1 lembar kertas dan cetakan ini hanya di satu sisi. Ini adalah bentuk literatur murah yang tampaknya merupakan versi lama dari Mod. Dia itu mirip seperti koran tabloid,
bacaan murah yang sekali pakai dan sensasional. Namun setelah dicermati lebih dekat, ternyata pembacaannya kritis dari sisi lebar, menyediakan portal di mana kita dapat menangkap wawasan yang lebih luas ke dalam kehidupan, dan kita dapat mengetahui kerugian generasi lampau, dan hal ini memungkinkan kita untuk melakukan dan menangkap kembali sikap mental dan adat istiadat suatu bangsa. Oleh karena itu, pentingnya pernyataan singkat seperti itu tidak dapat disangkal, dan semakin banyak sarjana yang kemudian menolak dan menghargai bukti sosial dan budaya yang diberikan oleh sisi lebar. Namun, itu bukan hanya konten naratif spesifik atau detail faktual yang disediakan dalam satu sisi lebar tertentu yang memberikan begitu banyak kesempatan dan manfaat untuk analisis. Tetapi yang lebih penting itu adalah pengumpulan kumulatif dari seluruh genre sebagai persamaan dengan pengetahuan yang tercetak yang kemudian menemukan jalannya jiwa massa yang memberikan wawasan penting. Untuk selebaran diproduksi dengan maksud agar dapat diakses dan mampu menjangkau dengan biaya hanya 1 sen. Dan dengan demikian memungkinkan masyarakat luas dapat mengonsumsinya. Dengan demikian mereka jelas mewakili contoh awal budaya massa dengan mencerminkan daya tarik publik yang tampaknya abadi dengan kejahatan dan hukuman. Popularitas mereka di abad ke-19 tidak bisa dipungkiri seperti yang didokumentasikan oleh orang-orang sezaman itu, bahwa mereka diproduksi dalam jumlah yang besar. Isi dari sisi lebar ini memberikan kesempatan untuk mengumpulkan sebagian besar dari populasi umum di awal abad ke-19 yang dipahami sebagai masalah kejahatan dan hukuman. Namun itu adalah pandangan dunia tertentu, karena sebagian besar sisi lebar ini dibeli dan dibaca oleh orang miskin, yang mana orang-orang tersebut tidak berpendidikan. Fakta ini menjadi fokus penting sebagai isinya sisi lebar yang telah disesuaikan dengan cukup sengaja untuk audiens tertentu dan seringkali berbentuk kisah moral. Hal ini menyebabkan banyak sarjana kemudian memandang selebar ini hanya sebagai hiburan dengan tepi kasar, dan sejak itu sisi lebar tidak hanya memenuhi selera masyarakat umum yang tampaknya tak pernah terpuaskan untuk detail yang mengerikan tentang kejahatan dan hukuman, tetapi kisah sederhana ini adalah pembalasan yudisial yang secara halus mampu untuk memanipulasi pikiran dan tindakan dari pembacanya. Namun demikian harus diperdebatkan di sini bahwa fokus utama ini adalah masalah moralitas kriminal, yang mana untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik yaitu gairah moral, gairah emosi. Karena laporan dan gambar yang beredar dalam istilah kejahatan dan hukuman itu harus berusaha untuk memprovokasi pembacanya secara efektif, dan dalam melakukannya dibutuhkan kemampuan yang luas untuk merangkul kompleksitas tertentu dari dunia yang lebih luas. Oleh karena itu masih diperdebatkan oleh para jurnalisme, apakah jurnalisme yang serius adalah seorang jurnalis yang perhatian utamanya itu baik untuk penulis sisi lebar atau pembacanya. Sebab meskipun adanya upaya yang dibuat untuk menyampaikan fakta yang berkaitan dengan kasus dan keadaan individu, seringkali dengan mengutip laporan surat kabar lokal, khususnya orang-orang yang menceritakan kata-kata terakhir dan pengakuan, bisa sering menjadi tidak lebih dari penerbangan fantasi imajinasi. Satu tema dominan dan berulang dari genre yang pasti selalu menyarankan bagian terakhir, meskipun variasi jelas dalam gaya dan konten tertentu. Apa yang sangat mencolok
dari membaca sisi moralistik keseluruhan dan sifat memerintah mereka. Itu terbukti bahwa para produsen selebar ini dengan bebas menunjukkan dirinya sendiri sebagai penjaga moral bagi pembacanya dan sering menghasilkan karya, fiksi, atau sebaliknya untuk tujuan pengajaran moral. Sebagai contoh, salah satu tema yang disukai dalam biografi kriminal di mana keadaan yang mengarah ke keturunan seseorang ke dalam kehidupan kriminal yang akan dijelaskan untuk memberikan peringatan yang tegas dan untuk mendorong para pembaca mereka untuk meningkatkan perilaku moral mereka sendiri dan menjalani hidup yang benar. Memang itu adalah anggapan utama bahwa penekanan kebiasaan ini tentang moralitas harus memiliki makna sosial dan karena itu perlu dieksplorasi lebih lanjut. Untuk sisi lebar tentu bukan inovasi abad ke-19 dan memang asal-usul genre mereka bahkan lebih tua dari cetakan itu sendiri. Dengan sisi lebar tertulis yang berasal dari balada lisan tradisional abad ke-15. Namun itu adalah cetakan yang datang untuk mengubah sisi lebar menjadi elemen penting dari budaya populer dan literatur yang akan tetap ada selama abad ke-16 dan ke-17. Di mana itu adalah era pertama dari balada selebaran. Tetapi pada abad ke-18 genre ini kehilangan daya tariknya untuk sementara waktu. Dan anehnya lagi, selebaran tidak mati sepenuhnya tetapi hanya mundur sebelum bangkit kembali untuk periode besar terakhirnya pada pembukaan abad ke-19. Sekian dari saya, terima kasih.